ya. Pakai ya jadi materi pakai laptop. Kira punten. Absat. Iklan pula. Iklan Asbak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, para pemirsa, kita bertemu lagi pada hari ini dalam acara Ngopi Sersan, ngobrol permasalahan Islam serius tapi santai, bersama saya Darna Wahidin Komara, dan kali ini sudah dihadiri oleh para kiai. Paling ujung ada Pak Kiai Dudung Abdul Qadir SPDI, kemudian sebelahnya lagi ada Kiai Ahmad Said SPDI Esos, oke ya. Nah, sebelah kiri saya ada Pak Kiai Ateng Sutiana. Assalamualaikum. Dan paling ujung kiri ada Pak Kiai Dadan Abdul Ghani. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang sudah hadir pada kali ini. Baik, para pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang ikhlas, Pak Kiai. Jadi kita kupas permasalahan ikhlas ini dari berbagai sumber, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya menghemat waktu nih, kita langsung saja dengarkan dulu dari salah satu narasumber, Pak Kiai Dudung. Silakan untuk memberikan dulu pembukaan. Temanya ikhlas, Pak Kiai. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang namanya ikhlas itu kalimatnya gampang. Kalimatnya diucapkan itu memang gampang. Tapi pada posisi dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu sangatlah susah untuk menerapkan. Di antaranya jangan dulu pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui tentang definisi ikhlasnya aja banyak orang yang belum tahu seperti apalah definisi ikhlas. Tapi pada kesempatan kali ini adalah kita bagaimana cara itu kan, atau trik energi yang menumbuhkan pada keikhlasan dalam diri kita. Di antaranya untuk menggapai pada ikhlas dengan pertama memperbaiki niat. Itu salah satunya. Yang kedua, dalam rangka menggapai kepada keikhlasan, kita tahu dalam diri kita ada nggak tanda-tanda orang ikhlas. Itu salah satunya. Daripada pertama bagaimana kita memperbaiki niat, dan yang kedua kita ketahui seperti apakah ciri-ciri daripada orang yang ikhlas dalam segi beramal atau dalam segi perbuatan. Itu mungkin ada cirinya, ada tandanya. Seperti apakah tanda-tanda orang yang ikhlas dalam beramal. Itu ada tandanya, walaupun memang ikhlas itu disebut abstrak, tidak kelihatan, tapi wujud pada pribadi orang yang ikhlas itu ada. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, salah satunya untuk menggapai keikhlasan dalam hati, tolong daripada yang utama perbaiki niat. Jangan sekali-kali niat kita dalam beramal salah niatnya, karena dengan salah niatnya itu kesanalah tidak mungkin terjadi daripada keikhlasan. Itu saja mungkin secara garis besarnya pertama dari materi ikhlas ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Kiai ada tambahan, mungkin ada hadis Nabi atau keterangan yang berkaitan dengan ikhlas. Silakan. Baik, terima kasih. Ikhlas. Saya jadi ingat almarhum Pak Kiai Zaini MZ. Beliau pernah ditanya, Pak Kiai, bagaimana perjalanan Pak Kiai, usaha Pak Kiai sampai jadi dari terkenal, sampai jadi dari internasional, bahkan dapat julukan dari juta umat. Beliau hanya bilang, usaha saya yang satu, ikhlas. Terus apa lagi Pak Kiai? Ikhlas. Terus ikhlas 3 kali beliau mengatakan ikhlas. Ternyata kata ikhlas itu sama seperti tadi Kang Kiai Dudung mengatakan, sangat gampang diucapkan, simple, tapi kenyataannya dalam implementasinya justru sangat berat. Hadis yang kita ambil yang berkaitan dengan ikhlas, kita ingat hadis Arba'in ya, yang nomor 1, innamal a'malu binniyat. Itu penafsiran hadis tersebut beda-beda. Ada yang mengatakan amal mah kumaha niatna, kata orang Sunda seperti itu. Menurut saya bukan seperti itu. Jadi innamal a'malu binniyat, jadinya semua amal
suksesnya amal ibadah tergantung daripada niat. Maksud tergantung niat itu bukan niatnya ingin baik walaupun kerja jelek tetap baik, bukan seperti itu. Seperti sholat. Sholat dikatakan sah kalau niatnya benar. Walaupun rangkaian sholat dari mulai macam Fatihah sampai salam itu semua baik, semua tumaninahnya, rukun-rukunnya baik, tapi dalam niatnya salah, itu berarti bisa mengubah kadar keikhlasan. Jadi ikhlas itu berawal daripada niat. Seperti dalam kajian fikih yang namanya niat dalam sholat itu berbarengan antara makosid dalam hati dengan takbiratul ihram. Seperti itu kan? Kalau makosid di hati dengan takbir ihram tidak sama, berarti niat tidak jadi. Otomatis rukun sholat sebagaimanapun lengkapnya itu sholat tidak jadi. Nah, sama dengan ibadah kita, muamalah kita sehari-hari, kalau benar-benar niatnya tidak dibarengi dengan kadar keikhlasan, maka sangat jelas bahwa rangkaian ibadah kita, rangkaian muamalah kita, ikhlasnya patut dipertanyakan. Seperti itu kan. Oke, terima kasih. Untuk tambahannya bisa? Silakan. Sedikit menambahkan. Saya daripada hadis yang telah dibacakan oleh yang terhormat Pak Kiai Ahmad Syahid tadi, salah satunya mengutip daripada ayat Al-Quran, firman Allah surat Al-Furqan, diantaranya adalah ayat 23. Itu kan ada ayat Allah yang menjelaskan wa qaddimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Intinya pada ayat tersebut tafsirannya atau maknanya dikaitkan dengan kalimat ikhlas tadi. Ketika beramal kita yang niatnya salah tadi, haba'an mansuro, akhirnya seperti tepung yang bertebaran atau debu yang bertebaran, jadi tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya. Itu kalau kita kaji kepada ayat yang tadi, qaddirna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuro. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Kiai. Ini keterkaitan keikhlasan kita dalam bermuamalah nih, dikasih apa istilahnya, keterangan lah atau dicontohkan seperti apa keterkaitan antara ikhlas dengan muamalah. Silakan Kiai. Awalnya kan seluruh ibadah itu harus pakai harus dengan niat yang ikhlas ya. Wa'budullaha. Nah, ada apa? Wa'budul dalam surah Al-Bayyinah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Kata ikhlas itu kan mukhlis itu kan bersih berarti ya. Kalau dalam definisi itu ikhlas itu beramal li ajrillah, beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa pamrih gitu. tanpa pamrih. Nah, bermuamalah kan itu salah satunya ibadah. Ya. Berarti ya, salah satunya ibadah. Jika seandainya tidak ada lillah, ya udah nonsen berarti. Kosong. Ayo sholat aja. Sholat berarti harus dengan niat yang baik, ikhlas karena Allah tapi sholatnya. Puasa karena Allah. Berdagang juga harus dibarengi dengan lillah karena Allah Subhanahu wa Berarti taala. masuk ke hadis an-nasu kulluhum halka ilal alimun wal alimuna kulluhum halka ilal amilun wal amiluna kulluhum halka ilal muhlisun. Jadi orang yang beramal juga akan merugi apabila tidak punya ikhlas. Keikhlasan. Iya. Oke. Ada amal itu ada li ajlinas, ada li ajlillah. Ya. Nah, kalau li ajlinas berarti ya, gitu Ya. kan. Ingin dipandang orang. Kita sodakoh tapi Nah, ingin ingin dimuliakan oleh tapi manusia. urusannya kan dengan hati kita. Ya, ya. Tidak bisa matema kalau ada yang sholat matema itu masih mati tidak ikhlas itu tidak Iya. tidak bisa. Karena Tidak bisa dipandang. tolak ukur keikhlasan itu Nah, dalam hati ada ya. dalam hati kita. Iya. Walaupun misalkan ada seseorang misalkan yang sodakoh tapi di Di kamera kumpulkan, diperlihatkan kan gitu Itu misalkan ya. urusan. Tapi kalau hatinya ikhlas ya tidak masalah diketahui orang lain kan Iya. gitu ya. Bahkan dakwah itu kan. Iya. Kalau sembunyi juga kalau hatinya sebenarnya tidak ikhlas oke. tetap tidak ada Tidak. pahalanya kan Tidak gitu ya. nilai. Rugi berarti termasuk. Oke. Kembali lagi nih. Tadi berkaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Pak Kiai ini. Kan perbuatan itu ada dua. Ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk. Kan gitu ya. Nah, di dalam hadis yang tadi disampaikan, derajat pahala yang diperoleh oleh seseorang itu berkaitan dengan baik atau buruk itu seperti apa penjelasannya?
Karena ada orang misalkan yang hari ini dia berniat untuk mencuri misalkan, nah kemudian tidak jadi misalkan, nah gitu gimana tuh hukumnya tuh? Seperti gini ya, kalau kita lihat sebuah film, ada film anak kartun, ada film dewasa juga yang bertemakan Robin Hood, ya kan? Robin Hood itu mencuri dari orang-orang kaya, Ya. tapi dibagi-bagikan kepada orang miskin. Mungkin bagi sebagian pendapat orang awam itu baik, mencuri dari orang kaya, lantas disodakokan lagi dari orang miskin. Itu kan sedekah, itu kan baik, Ya. ibadah. Tapi kalau awalnya dari mencuri ada niatnya saya mau sodako, itu jelas tidak bisa dikaitkan ke sana. Nah, karena niatnya juga bukan yang baik, sehingga sodakonya tidak termasuk pada jelas. Sama lah dengan analoginya gini, kita mencuci baju yang kotor, kita cuci dengan air kencing. Tujuan kita adalah mencuci, membersihkan. Tapi medianya air kencing tidak akan terjadi pakaian yang bersih, pakaian yang suci, tapi malah semakin kotor. Ya. Nah, walaupun niatnya kita adalah mencuci gitu, tapi perjalanannya ini tetap kadar keikhlasan itu penting, niat itu penting, tapi amal yang berbarengan yang juga mesti yang baik lagi. Jadi harus jalan ya. Nah, Kalau harus jalan. niatnya baik, pelaksanaan juga harus baik kan Ya, gitu ya. seperti itu Gak ya. bisa dicampur misalkan niatnya baik tapi cara yang tidak baik. Berarti ganjaran tidak akan diperoleh seperti itu. Ya pahala juga, itu kan pahala Iya. prerogatif yang di atas ya mesti Iya. Allah ya. Prerogatif sana. Bahkan kalau dalam beribadah juga kita sholat, niatnya pengen dapat pahala, itu kan kadar keikhlasan nggak ada. Berarti nggak ikhlas ibadahnya gitu kan. Membaca surah Al-Waqiah mau banyak rezeki itu berarti Nah tidak seperti ikhlas, itu ya. kan Pak Kiai dawang Waqiah kayaknya Iya. pengen jadi orang kaya itu nggak ikhlas. Tapi Jadi kalau gini, kita gini kan ada beberapa tahapan itu ya Las. Betul. ya, Ya? ya, ya. Iya. Gimana tuh? Ikhlas yang betul-betul mukhlis berarti Marifat, kemarifatan. makomnya, Ya, makomnya makomnya gimana? gitu. Kalau baca tadi baca Quran, pengennya macam apa, sholat duha atau pengennya apa, itu ikhlas juga. Itu ikhlas juga, Tapi mungkin tapi makomnya gitu. makom keberapa? Ya, termasuk inilah kita mengajarkan ke anak-anak, kamu sholat nanti masuk surga kan gitu. Ah, Maksudnya kan surga itu makhluk juga, Iya. kan gitu ya. Iya. Tapi kan memang ke anak kecil ya kita harus Memberikan memberikan itu. motivasi. Tarbiyah itu kan tarbiyah. Nah gitu. Bahkan ya jangankan anak kecil, yang sudah dewasa pun kita ibu-ibu aja lah. Kita Fadilah kan banyak itu kitab Fadilah ya Pak Jo. Nah, ya kan? Bahas tentang Lagi deh, kan? Suatu iming-iming kan. Ada permasalahan seperti ini. Kalau kita beribadah itu kan ada fardu ada sunat. Fardu, ibadah fardu itu kewajiban kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala menjaga ibadah kepadanya. Iya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa Iya. liya'budun. Jadi ibadah fardu kita jangan diiming-iming kita pengen anu, itu karena ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pengen ya yang tadi katakan makomnya sana itu ibadahnya bukan sunat. Ya. Sehingga seorang ulama pernah memberi sebuah perbandingan atau perumpamaan orang yang berdagang. Kalau ibadah fardu itu adalah modal, kalau ibadah sunat adalah untungnya daripada usaha tersebut. Kalau kita berusaha modal 20 juta misalkan, kembali lagi setelah usaha nyampe ke rumah tetap 20 juta juga, itu sama dengan hidup di dunia, balik ke akhirat cuma melaksanakan ibadah fardunya saja. Tapi ketika kita di dunia ibadah fardunya kita laksanakan, ibadah sunatnya kita kerjakan, maka seolah yang balik daripada berusaha ke rumah, modalnya kembali, untungnya juga banyak. Makum dari sana kebalikannya, kalau orang tidak mau beribadah, jangankan punya untung, modalnya juga nggak ada. Nah itu perbandingan seperti itu. Jadi kalau tadi katakan kadar ikhlas macam-macam, mungkin makomnya makom fardu dan makom sunat. Kalau makom fardu tetap saya punya pendapat bahwa kita jangan punya iming-iming yang lain. keinginan yang lain. Itu ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikaitkan dengan yang bahasan yang sebelum ini, ada Samudra Fatihah ya, yang kita sudah bahas di minggu kemarin atau di pertemuan-pertemuan yang sudah terlewat. Ada kalimat dalam Al-Fatihah itu kan ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang makomnya di sana kan ada ketauhidan, di Fatihah itu ada keikhlasan. Yang kita lihat kalau disambung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pak Kiai Syahid tadi dengan melaksanakan ibadah fardu, kita kan secara langsung melaksanakan ibadah fardu itu tidak ada unsur apa-apa, hanyalah Allah.
Ya, gitu kan? Makanya pada ayat juga iya karena budu. Nah, baru selanjutnya kalimatnya iya karena stain. Jangan kita pengen baca surat Waqiah yang banyak karena ini. Sementara nak budunya tidak. Seperti yang tadi, ibadah yang fardunya kita leha-leha, tapi ingin anugerah dari Allah dengan memperbanyak sholat duha, dengan memperbanyak baca Waqiah misalkan, apalah artinya gitu kan? Kalau tadi disinggung, ya kalau ibadah fardunya leha-leha, misalkan ibadah sunnah terus ditambah, ya itu kebanyakan orang-orang di zaman sekarang pada umumnya hampir ada umum seperti itu. Itu. Jadi nilai keikhlasannya, ya, Insya Allah keberkahan datang itu dari hasil keikhlasan. Keikhlasan. Gitu ya. Ya. Karena Ya. juga amal yang ikhlas itu bisa dijadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lo jika seandainya amal saya ikhlas, nah kan ada kisah itu. ada kisah yang 3 orang itu kan. 3 orang masuk itu. Gua kita gua. Yang di gua itu yang pertama dengan berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Gitu. Ya. Itu kan salah satunya berarti tidak diketahui oleh seorang pelakunya juga bahwa amal saya itu ikhlas atau tidak, tapi di pandangan Allah itu ikhlas terbuka. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir nih saya simpulkan bahwa memang pertama tadi disampaikan bahwa ikhlas itu tempatnya di hati. Itu yang pertama, yang penting itu dulu. Jadi kita tidak bisa menilai orang lain dari penampilan luar, karena ikhlas itu adanya di hati. Kalau misalkan bisa kita katakan ya ini bagian daripada siasatul qalbi. Kita bagaimana memanage hati supaya dalam kegiatan kita sehari baik yang hubungan dengan hablum minallah ataupun hablum minannas ya semuanya diikhlaskan gitu. Supaya menjadi ibadah. Nah, gitu. Nah, yang kedua tadi dikatakan jadi antara amal dengan niat itu harus sejalan. Jadi tidak bisa artinya niatnya bagus tapi pelaksanaannya jelek. Kita mau nolong orang lain tapi dari mencuri dulu gitu kan. Tetap itu nilainya 0 karena memang caranya yang salah. Nah, dan yang ketiga ini bagi para pejuang ikhlas, jadi yang sedang berusaha untuk mencapai keikhlasan tadi. Jadi dalam ibadah yang wajib itu ya kita hubungannya udah karena Allah. Jangan ada cita-cita yang lain apalagi yang bersifat duniawi. Nah, bahkan ya tadi disampaikan yang berkaitan dengan surga dan neraka pun itu kan yang makhluk juga, sama juga makhluk. Kitanya kalau kita sholat fardu, puasa wajib di bulan Ramadan kita laksanakan lillahi ta'ala. Nah, mungkin itu, terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.